Teng 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 teng, salah mesin kanan oper gigi pakai tangan kiri. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang itu, namun pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyebab mesin Vespa cepat panas ataupun overheat ya. Biasanya ini untuk mesin Vespa yang panas ini sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Namun maksud saya itu ketika baru dengan jarak yang dekat ini mesin udah panas, berarti ini memang ada kelainan ya. Nah, baru dengan jarak yang dekat ini mesin terlalu panas ya, biasanya ini ketika kita siram menggunakan air itu akan keluar asap. Nah, di masalah ini ada banyak faktor ataupun banyak penyebab. Langsung saja akan sedikit saya jelaskan satu persatu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris. Langsung saja untuk penyebab yang pertama, ini penyebab yang paling sederhana ya. Nah, ini di bagian karburator ataupun settingan karbu ini yang terlalu irit ya. Pada saat kita menyeting karbu, kalau bensin ini terlalu irit, ini akan menyebabkan overheat ya, ataupun mesin Vespa akan terlalu panas. Ini ketika jarum main jetnya ini terlalu kencang ya, ini akan terlalu sedikit untuk mengeluarkan bensin ataupun bahan bakar, sehingga untuk mesinnya itu kurang pelumas ya. Ya, secara otomatis itu kalau bensinnya sedikit yang keluar, otomatis juga untuk oli sampingnya ini pun, untuk oli sampingnya itu juga sedikit yang masuk di ruang bakar, sehingga menyebabkan gesekan mesin yang panas ya, karena pelumasnya kurang ya, ataupun bensin bahan bakarnya kurang ya. Oleh karena itu dalam penyetingan karbu itu jangan terlalu irit ya. Kemudian selain dari settingan angin ini, untuk oli samping ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau terlalu sedikit itu ya cepat panas ya secara otomatis, itu karena olinya terlalu sedikit, sehingga ya seperti tadi untuk pembakarannya itu kurang sempurna ya, ataupun olinya itu kurang melumasi di bagian piston ataupun seher ya. Nah, oleh karena itu saya sarankan untuk olinya ya, oli sampingnya ini khususnya jangan terlalu sedikit ya. Ya untuk minimal ya dua tutup itulah. 2 tutup ataupun lebih ya. Kalau dengan jarak yang jauh itu lebih banyak lebih baik untuk oli sampingnya. Itu yang kedua untuk hal-hal yang sederhana. Kemudian yang ketiga untuk penyebabnya itu bisa dikarenakan pembakaran yang kurang lambat. Ini dikarenakan pengapian yang kurang maju ya pada saat setting napur ataupun setting timingnya ya. Ini juga bisa berpengaruh mesin Vespa kesayangan kita itu panas. Kemudian untuk penyebab berikutnya itu biasanya itu dikarenakan mesin Vespa yang ngempos ataupun kurang bertenaga, dipaksa untuk lari dengan beban yang berat, sehingga itu juga menjadi faktor penyebab mesin Vespa panas. Selain dari itu juga bisa
saat kita ganti piston ya, ataupun kita quarter ya. Nah, quarteran tersebut juga bisa menyebabkan mesin Vespa panas ya. Quarteran yang terlalu rapat ya, terlalu sempit sehingga ini terjadi gesekan ya. Nah, ini juga bisa menjadi faktor penyebab. Namun kalau ini terjadi, maksud saya itu ini sebenarnya sesuatu hal yang wajar ya ketika kita turunkan mesin ataupun kita quarter. Namun biasanya itu dengan selang waktu 1 minggu atau 2 minggu itu sudah normal kembali ya. Namun kalau tetap masih panas, kemungkinan itu quarterannya itu miring ya, ada miring ya, kurang lurus sehingga untuk pistonnya itu membentur. Nah, sehingga mesin menjadi panas ya. Selain itu untuk penyebab overheat ini juga bisa disebabkan karena kompresi yang terlalu padat. Kompresi itu udara yang ditekan ya, yang ditekan piston itu tekanannya itu lebih tinggi, sudah jelas itu akan menghasilkan panas yang lebih tinggi ya. Selain dari hal itu, ada lagi yang terakhir itu biasanya itu karena ada kerak ya, ada kerak ataupun kotoran-kotoran yang menempel di bagian dinding-dinding piston ataupun head cylinder ini ya. Nah, di bagian sini ini juga bisa menjadi faktor ataupun penyebab Vespa panas ataupun overheat ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami. Khususnya ini bagi para skuter-skuter pemula yang masih bingung ataupun ragu dalam menangani sebuah permasalahan Vespa. Saran dari saya, ketika Vespa kita trouble, alangkah baiknya kita untuk memperbaikinya sendiri ya. Jangan ketergantungan sama bengkel, karena ini akan lebih menyenangkan lagi ya apabila kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Vespa kesayangan kita. Terima kasih, mungkin cukup itu saja. Sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya. Terima kasih, cukup sekian. Salam mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri.